Setelah kita membahas inti dan pokok cerita dari Fate series di video sebelumnya, pasti kalian penasaran, apa sebenarnya cawan suci atau Holy Grail itu? Apa saja Holy Grail War yang telah terjadi? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Nah, mari kita bahas lebih dalam tentang Holy Grail bersama Moyu. Holy Grails adalah pemberi harapan yang didasarkan pada relik suci Kristen yang dipercaya menerima darah Kristus. Banyak artefak yang diklaim sebagai Grail sejati, di mana setidaknya 26 di antaranya telah diselidiki oleh gereja suci, dan banyak konflik terjadi di seluruh dunia dalam sejarah karena memperebutkan artefak-artefak tersebut. Nama ini digunakan berbagai perang cawan suci sebagai sebutan untuk sebuah artefak yang konon mampu mengabulkan keinginan siapapun yang berhasil memilikinya, meskipun bukan merupakan artefak asli. Namun gereja sering terlibat dalam urusan ini karena alasan tersebut. Kemunculan Holy Grail menjadi tujuan utama dari berbagai perang cawan suci. Setiap Holy Grail pada dasarnya adalah kumpulan energi magis murni yang bereaksi terhadap keinginan pemegangnya untuk mengabulkan keinginan tersebut. Namun, Holy Grail tidak mampu menciptakan mukjizat sejati tanpa campur tangan dari luar. Jika dibiarkan tanpa intervensi, Holy Grail hanya akan berada dalam kondisi reaktif. Namun, dalam situasi abnormal seperti yang terjadi dalam Grand Orders, Holy Grail dapat secara spontan memanggil servant sebagai mekanisme pertahanan. Secara umum, Holy Grail tidak memiliki bentuk fisik, tetapi dapat mewujud dalam berbagai bentuk sesuai dengan kondisi pembentukannya. Dalam perang cawan suci yang lebih besar, terdapat dua jenis cawan suci yang memiliki peran berbeda. Greater Holy Grail berfungsi sebagai inti utama dari ritual, sedangkan Lesser Holy Grail, sampai bertindak sebagai katalis untuk mengaktifkan Holy Grail dengan cara mengumpulkan energi dari para servant yang telah dikalahkan selama perang berlangsung. Selain itu, istilah Artgraph juga digunakan dalam konteks yang berkaitan dengan cawan suci, seperti Seventh Heaven Artgraph dari Muncell, Artgraph Holy Grails, serta Lesser Holy Grail yang terdapat di Tokyo. Semua elemen ini memiliki hubungan erat dengan mekanisme dan fungsi ritual yang melibatkan cawan suci. Perang cawan suci di Fuyuki. Cawan suci di kota Fuyuki, cawan suci muncul di akhir perang untuk mengabulkan keinginan dari pasangan master dan servant terakhir yang tersisa. Keinginan tersebut diwujudkan melalui Greater Holy Grail, perangkat sejati yang memiliki kekuatan untuk mengabulkan keinginan. Karena hanya berfungsi sebagai wadah untuk memanggil Greater Grail, cawan ini dikenal sebagai Lesser Grail. Cawan suci yang diwariskan di kota Fuyuki bukanlah yang menerima darah Kristus, melainkan prototipe dari wadah maha kuasa yang lebih kuno. Cawan ini adalah Grail Kemdutu yang terikat pada legenda namanya. Ia berfungsi sebagai gerbang menuju Lut Akasha dan juga sebagai lubang dengan inti nuklir, yaitu Greater Grail. Greater Grail adalah mesin pengabul keinginan, kunci untuk mengaktifkan Grail besar ini. Namun cawan ini bukan wadah maha kuasa, melainkan replika yang diciptakan untuk bekerja seperti mesin pengabul keinginan yang mampu mewujudkan kehendak seseorang. Dalam konteks Muncell, istilah cawan suci berbeda dari perangkat pengabul keinginan biasa. Cawan suci Muncell merujuk pada hak untuk menggunakan Muncell, bukan alat pengabul keinginan secara langsung. Dalam perang cawan suci Tokyo yang terjadi di Fate Prototype, cawan suci diungkapkan sebagai tiruan yang diambil dari gereja oleh seorang kardinal. Cawan ini berbentuk seperti kuali besar dan memiliki tujuan untuk memanggil makhluk tingkat tinggi, seperti malaikat atau Beast of Revelations. Seperti halnya cawan suci Fuyuki, cawan ini juga memiliki dua bentuk, yaitu Lesser Grail atau simbol dan Greater Grail atau Saint Graph. Saint Graph dikatakan mampu menampung jiwa-jiwa dan mendapatkan kekuatan dari keinginan orang-orang. Namun, seperti yang dicatat oleh Saber, tidak semua orang memiliki niat baik dalam keinginan mereka, sehingga cawan ini sudah terkorupsi sejak awal. Pada perang cawan suci pertama, Greater Grail berada di sebuah danau bawah tanah di bawah Old Shimbashi Station Railway History Exhibition Hall.
Perang Cawan Suci di Snowfield. Setelah Perang Cawan Suci ketiga, sekelompok penyihir pemberontak afiliasi dengan pemerintah Amerika Serikat mencuri sebagian dari cawan suci Fuyuki dan menggunakannya untuk mempersiapkan tanah suci tandingan di kota Snowfield, Nevada. Awalnya diperkirakan butuh waktu hingga 2 abad untuk mempersiapkan tanah tersebut. Namun melalui metode yang tidak diketahui, perang dimulai hanya beberapa tahun setelah Perang Cawan Suci kelima. Penyihir-penyihir ini sadar bahwa ritual asli adalah keajaiban seni sihir tingkat tinggi yang tidak bisa mereka tiru secara sempurna. Akibatnya, mereka harus memodifikasi ritual tersebut dengan memulai Perang Cawan Suci palsu untuk memompa energi yang dibutuhkan agar Perang Cawan Suci sejati bisa berlangsung di Snowfield. Perang palsu ini memiliki banyak ketidakjelasan, termasuk hilangnya template Clever dan memungkinkan pemanggilan servant yang tidak biasa. Setelah pemanggilan 6 servant di Perang Palsu, kelompok penyihir memaksa pemanggilan servant kelas sabar untuk memulai Perang Cawan Suci sejati. Secara keseluruhan, kedua perang ini dikenal sebagai Perang Cawan Suci Snowfield. Cawan suci tidak disediakan oleh keluarga Ainsburn, yang tampaknya tidak ada di dunia Miyu, melainkan oleh keluarga Sakatsuki. Gilgamesh menyebut bahwa Perang Cawan Suci ini dibuat untuk Miyu Sakatsuki, keturunan tersembunyi dari anak dewa, bukan sebaliknya. Dengan kelahirannya, Cawan Suci diselesaikan. Pada akhir perang kelima, Miyu ditempatkan di Gua Tetsunoki. Untuk mendapatkan keinginan yang dikabulkan oleh Cawan Suci, pemenang harus memiliki 7 kartu kelas yang digunakan oleh para peserta selama perang. Setelah Perang Cawan Suci, bertahun-tahun sebelum dimulainya Fate Requiem, beberapa Perang Cawan Suci terjadi secara bersamaan dan menjadi pengetahuan publik yang memicu Perang Dunia III. Para pemenang dari berbagai Perang Cawan Suci saling bertarung untuk mengumpulkan lebih banyak cawan suci dan berusaha mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kota Fuyuki menjadi salah satu perang paling sengit, tetapi pemenang akhir tidak diketahui. Ritual di Fuyuki tidak selesai dan energi magis dari cawan suci tersebar. Pemenang Perang Cawan Suci global ini adalah Chitose yang mengatur konflik menjadi struktur turnamen dan memenangkan perang dengan servantnya, Lucius Longinus. Chitose meminta cawan suci untuk menyebar dan menetap di hati-hati manusia, menjadi perangkat terminal stigmata. Cawan suci juga mengubah wilayah Tokyo menjadi Mosaic City, tempat para penyintas perang berkumpul. Sekarang manusia memiliki cawan suci di dalam hati mereka yang memberikan setiap orang pasangan servant yang ditentukan sejak lahir, kekebalan terhadap penyakit, masa muda abadi, dan command spell yang dapat beregenerasi melalui energi magis dari cawan suci. Energi magis yang disalurkan melalui ley lines Mosaic City cukup untuk digunakan dalam magecraft sederhana dan untuk menopang servant tanpa ketidaknyamanan. Seri Charn adalah antarmuka manusia yang memungkinkan cawan suci berkomunikasi langsung dengan penduduk Mosaic City. Mereka adalah kecerdasan hibrida yang menggabungkan sihir pemanggilan pahlawan dengan teknologi rekayasa informasi mutakhir, menjadikannya entitas paling berharga di kota. Namun, suasana di Mosaic City tetap tegang karena perang dianggap belum benar-benar berakhir. Sebab Erichain mengeluh bahwa perang belum berakhir saat berada di tempat tidur, dia segera menutup mulutnya. Pemikiran seperti itu dianggap berbahaya, dan jika dia tidak hati-hati, dia bisa dihapus oleh cawan suci. Dalam peristiwa Grand Order, cawan suci yang dikumpulkan muncul dalam bentuk fisik. Sebagai bagian dari insinerasi umat manusia, Solomon mengirimkan Artgraph Holy Grails atau Gurafu yang bertindak sebagai baterai mana raksasa ke 7 titik penting dalam sejarah manusia. Tujuan utamanya adalah untuk menimbulkan kekacauan dan membantu kehancuran peradaban. Cawan suci ini berfungsi serupa dengan yang lebih dikenal, tetapi memiliki kemampuan untuk menyebabkan perubahan ekstrem dalam sejarah, sehingga menghasilkan singularitas. Menghancurkan atau mengamankan cawan suci tersebut menjadi langkah penting untuk menyelesaikan singularitas yang diciptakannya. Ketika Trees Emptiness dihancurkan, mereka tampaknya menghasilkan cawan suci atau sesuatu yang serupa sebagai hasil dari penggabungan energi magis yang tersisa. Kadang-kadang, singularitas kecil dapat muncul tetapi lenyap tanpa menyebabkan masalah besar.
Singularitas ini menghasilkan cawan suci dari energi magis terkonsentrasi, meskipun kekuatannya tidak cukup besar untuk dianggap sebagai pengabul keinginan sejati. Namun, mereka tetap sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Leonardo da Vinci bertugas mengumpulkan dan menyimpan cawan suci ini, kadang-kadang memberikannya kepada servant Chaldea untuk hiburan atau untuk memungkinkan mereka memperkuat diri melalui proses yang dikenal sebagai palingenesis. Dan subkategori Holy Grail adalah tiruan dari Greater Holy Grail yang digunakan dalam kerangka perang cawan suci subkategori. Cawan ini berfungsi serupa, tetapi hanya dapat menopang 2 hingga 5 servant. Subkategori Holy Grail dalam proses konstruksi karena berbagai kendala, dan 5% berhasil menyelesaikan prosesnya. Namun dari 4% tetap tidak sempurna dan meledak ketika menerima energi magis. Hanya 1% yang bekerja sesuai rencana, tapi tetap merupakan produk yang lebih rendah dibandingkan Greater Grail dari Fiyuki. Dalam Fate Labyrinth, salah satu subkategori Holy Grails dipasang dan diaktifkan di 7th Labyrinth of Cobat Alcatraz yang terletak di tingkat paling bawah labirin ini. Subkategori Holy Grail ini adalah tiruan dari Greater Grail dan beroperasi seperti yang ada dalam perang cawan suci, tetapi kemampuannya sebagai alat pengabul keinginan jauh lebih lemah dibandingkan Greater Grail yang sejati. Selain itu, jumlah heroic spirits yang dipanggil dibatasi maksimal 5 servant. Dalam perang ini, hanya 4 servant yang dipanggil secara otomatis, yaitu Archer, Assassin, Caster, dan Saber. Kondisi kemenangan dalam perang cawan suci subkategori adalah mencapai ruangan paling tengah di tingkat paling bawah, menemukan subkategori Holy Grail, dan orang yang mendapatkannya akan menjadi pemenang. Namun, keempat servant ini diperbolehkan bertindak secara independen, baik untuk menghancurkan atau mendapatkan subkategori Holy Grail tersebut. Kedua adalah Heroic Spirit yang memiliki kemampuan untuk meniru fungsi mesin pengabul keinginan jika cukup banyak, mana terkonsentrasi dalam dirinya. Namun, kemampuan ini dianggap sebagai versi yang cat dibandingkan cawan suci sejati. Typhon Ephemeros, Heroic Spirit lainnya, disebut sebagai antitesis dari cawan suci. Dengan sifatnya sebagai buah yang sementara, fruit, ia mampu memastikan keinginan manusia tidak pernah menjadi kenyataan. Selain itu, ia juga memiliki otoritas khusus anti-Holy Grail yang secara langsung berlawanan dengan kekuatan cawan suci. Great Grail of Uruk memiliki sejarah unik terkait zaman kuno, meskipun detailnya lebih rinci dapat ditemukan dalam artikel utama terkait. Selama masa pemerintahan Raja Arthur, para ksatria meja bundar menjalankan misi untuk mencari cawan suci yang dikatakan mampu melawan hilangnya misteri di Inggris. Sebagai mukjizat dengan tingkat kekuatan serupa, cawan tersebut ditemukan oleh Galahad yang begitu tidak mementingkan diri sendiri sehingga ia mengembalikannya ke surga. Aurea Poculum, cawan yang dimiliki oleh War of Babylon yang muncul dalam kitab Wahyu adalah tiruan cawan suci. Namun, karena sifatnya yang palsu, justru cawan ini menjadi cawan suci asli yang dapat mengabulkan keinginan manusia tanpa mempertimbangkan benar atau salah. Di dunia Miyu, memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai cawan suci. Memanfaatkannya karena alat pengabul keinginan yang diciptakan oleh dewa-dewa dari zaman para dewa ini dianggap lebih baik dibandingkan cawan suci biasa. Harapan hope yang terkandung di dalam kotak Pandora ini diyakini mampu mengabulkan keinginan sebesar apapun. Mungkin itu saja pembahasan kali ini Holy Grail dalam serial anime Fate. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang istilah Master dan Servant dalam dunia Fate series. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.